Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT, sahabat gembul di seluruh dunia. Pada hari ini, hari Kamis, kami akan upload tentang video tentang dunia kerja dan IT. Adapun untuk hari ini videonya yaitu tentang upgrade RAM dan SSD di laptop HP seri 14G102AO. Dan berikut videonya. Ganti dengan SSD baru laptop HP, jadi bongkar semua nih, bongkar skrup di bawah bongkar semua, terus casing depan bongkar juga, keyboard juga dibongkar, keyboard bongkar. Dan tadi ada lemnya nih, bagian sini ada lem ke sini tuh, kelihatan tuh. Ini yang nggak biasa, nggak berani bongkar nih, takut kalau dikiranya susah banget nih kena lem. Coba nggak tahu ini bawaan pabrik atau udah dibongkar, jadi ada double tipnya nih, jadi susah banget dibongkar. Kalau yang masih ragu-ragu ya otomatis nggak berani, nggak bakalan bisa bongkar, takut keyboardnya putus. Terus ini tadi juga mau bongkar sini, harus bongkar USB nya juga. Ini speakernya juga kebongkar. Oke, ini kita unboxing ya. Tigen SSD SATA 120GB tuh, 120GB. Oke, kita ambil cutter dulu. Oh, ternyata udah dibongkar. Ini dibongkar dari distributor, biasanya dikasih segel. Kita coba lihat. Oke. Baik, bagi yang tahu, garansi resmi dari SSD Vigen itu 3 tahun. Jadi kalau dari toko cuma 1 tahun, itu perlu ditanyain ke tokonya resmi atau enggak. Kalau resmi mesti 3 tahun. Nih, dan ini segel dari tokonya tuh, ada segel dari toko. Oke, geser dulu. Kita coba pasang panelnya dulu. Ini untuk pengisian. Kita bongkar dulu. Oke, ini kita sama kembaliin ke SSD, sama kita pasang. Oke, habis itu masukin. Udah, kalau udah kita kembaliin seperti semua. Ini juga ada skrupnya tadi, kecil skrup. Bukan juga, yang mana tadi? Skrup kecil, sorry ini gini. Oke, pasang. Soalnya ada skrup besar sama kecil. Kita kembaliin USB nya. Sama ini USB juga jalurnya serem juga tuh, kayak gitu tuh. Kalau gerak-gerak dikit bisa rusak.
Nah, tadi juga ada skrupnya satu, pasang. Udah berhasil. Habis itu masang kabel ininya. Pasang kabel ini mah biasa ya, enggak aneh-aneh. Oh sorry ada yang ketinggalan. Maaf. Ini skrup 2 nih ya. Emang kalau bongkar itu harus diurutin sebenarnya, skrupnya 1 2 3. Ini putih skrup harddisk, sorry, di bawahnya ini. Oke. Ya nggak kepasang nggak apa-apa sih, tapi ya lucu juga karena ini. Nah bawahnya kepasang biar kencang. Oke, kalau ini udah fix jadi. Proses installnya sama kayak install laptop biasa, yang berbeda nanti kecepatannya aja, jadi lebih kencang push gitu. Oke, pasang sini. Oke, di situ pasang casingnya. Pastikan sudah terpasang semua. Nah ini casingnya juga banyak ini komponennya nih. Ini power, terus ini dari mousepad-nya tuh, mousepad-nya gini deh. Oh mana ini nih, ada remnya semua tuh. Oke, ini mouse aku pasang mouse-nya dulu. Kan udah masuk ya, sama kecil susah. Oke, nah di situ power yang dipasang lebih dari mana, ini tombol powernya ini juga susah. Oke, baik. Kalau sudah, ini sebenarnya bisa dicoba, tapi baiknya pakai ini keyboard dulu. Tapi jangan dipasang dulu semua, biar nanti kalau ada yang nggak sesuai, nggak support, bisa diulangi lagi. Oke, ini kita pasang keyboard, mesin keyboard. Kenapa harus dibongkar keyboardnya? Karena ini ada keyboardnya, ada skrupnya ya, ada skrupnya 1 2 3 ini. Saya coba buka nih tuh. Jadi ini ada skrupnya 3 tuh, 1 2 3. Jadi harus dibongkar emang keyboardnya, nggak bisa kalau enggak. Jadi yang nggak tahu dikira casingnya skrup bawahnya udah dibongkar semua tuh. Ini kan udah nggak ada semua tuh, skrupnya udah kosong semua, dikiranya udah bisa dibongkar, ternyata belum. Kalau keyboardnya belum dibongkar karena ada skrupnya 3 tuh, jadi dipaksa mesti jebol gitu. Oke, ini terakhir kita pasang keyboard. Habis itu pasang skrupnya semua udah
terjadi proses bongkar. Baik, sebelum dipasang pastikan juga keyboardnya berfungsi normal. Ini sudah dikunci semua, keyboard gak nyala, resiko 2 kali. Nah, ini nggak fungsi, kita matikan dulu. Jadi keyboardnya belum fungsi, belum pas masangnya. Kita lepas lagi. Memang pasangnya agak susah sih. Baik, kita coba lagi. Tandanya kayak tadi, keyboardnya nyala kuning. Nah itu, ini. Nah ini udah fungsi. Oke, udah fungsi ya. Kita matiin lagi, cabut chargernya, pasang keyboardnya. Masangnya ya gini doang sih. Nah, masukin aja muter, lepasnya yang agak susah. Masangnya tinggal di dalamnya. Oke, udah begitu. Baik, ternyata laptopnya pernah dibongkar tuh, ketahuan. Dia pakai obeng tuh bagian pojok. Perasaan aku tadi agak aneh kok, kayak ada yang ini, ada yang cacat dikit gitu. Ternyata ini karena dia pakai obeng. Tapi kalau aku fix pakai kuku tuh, lihat kukuku sampai aduh, kameranya nggak bisa lihat. Jadi kukuku sampai ini pada copot, biasanya dikit-dikit kroak gitu. Kalau ini enggak, dia pakai obeng nih, yang orang bongkar sebelumnya tuh kelihatan banget. Jadi usahakan kalau bongkar jangan pakai obeng. Kalau pakai obeng otomatis mesti ini ada cacatnya kelihatan. Tapi kalau mau pakai kuku lebih aman. Kalau mau lebih aman lagi ya punya alat untuk bongkar. Jadi dia elastis mestinya. Oke, udah kepasang semua tuh, tinggal masukin sprutnya aja, udah jadi proses pasang SSD. Laptopnya Pak D ini tinggal pasang doang, tahap terakhir. Ya biarin dulu, pakai dede aja. Nah ya udah mau selesai pasang laptopnya Pak D. Ini apa ya? Itu bungkus SSD dede. Akhirnya mana? Udah dipasang di sini dede. Mana asnya? Pak, gimana? Batangnya. Ya batangnya gimana? Ayo. Hah? Ayo gimana dede? Batangnya. Batangnya ada di mana? Batangnya ya. Batangnya di mana? Itu mana apa? Punya Pak D, jangan di sini. Main batu apa? Pak Demon, Batu mana apa? Demonnya dede Pak D.
pasang baterai jadi. Oke, kunci. Dah clear ya. Jepin. Oke, nyala udah ya, tinggal proses install aja. Oke, thank you.